Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurdaningsi. Oke teman-teman, nah untuk video kali ini kita akan melakukan tryout mini dari aplikasi Ayo CPNS yang telah aku download, aku daftar. Nah, saya akan bahas di dalam video kali ini. Stay tune dan semangat belajar ya teman-teman. Semoga tahun ini kita punya rezeki untuk lulus CPNS. Oke, untuk nomor 1, seorang pasien perempuan usia 53 tahun datang ke poliklinik di puskesmas. Pasien mengeluh tidak dapat merasakan sentuhan kapas, tidak dapat membedakan panas dan dingin, dan tidak nyeri ketika ditekan dengan benda berujung tajam pada daerah kulit hipopigmentasi di lengan bawah kanan dan leher bagian belakang. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Risiko infeksi, B. Risiko cedera, C. Risiko cedera termal, D. Kerusakan integritas kulit, E. Risiko kerusakan integritas kulit. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian E. Risiko kerusakan integritas kulit. Oke, lanjut untuk kasus nomor 2, klien 35 tahun masuk UGD akibat kombusio 25% dengan keluhan sesak nafas. Setelah diobservasi, pasien dikirim ke ICU untuk pemasangan ventilasi mekanik. Hasil pemeriksaan PaCO2 80 mm Hg, PaO2 50 mm Hg, pH 7,10, HCO3 23. Tim menganjurkan pemasangan ventilator. Apa yang menjadi indikasi dari tindakan kolaborasi tersebut? A. Asidosis metabolik, B. Alkalosis metabolik, C. Asidosis respiratorik, D. Alkalosis respiratorik, E. Asidosis respiratorik terkompensasi. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian C. Pilihan C karena yang sering terjadi pada pasien asma bronkial, sebelum kita melakukan analisis gas darah, maka kita wajib mengetahui rentang nilai normal dan interpretasi dari tiap komponen. pH rentang nilai normalnya itu antara 7,35 sampai 7,45. Jadi dia masuk dalam kategori asidosis respiratorik. Oke teman-teman, next untuk kasus nomor 3, perawat berencana untuk memberikan tindakan pencegahan kejang pada klien yang sedang dirawat di UGD. Manakah langkah-langkah yang harus dicantumkan perawat pada perencanaannya untuk memastikan keamanan klien? A. Menempatkan tempat tidur dalam posisi yang tinggi, B. Meletakkan spatula lidah di tempat tidur bagian atas, C. Meletakkan oksigen dan peralatan suction di samping tempat tidur, D. Meletakkan air minum di dekat pasien, E. Melepaskan akses intravena dan selang infus. Nah, jawaban yang tepat pada kasus ini adalah bagian C. Meletakkan oksigen dan peralatan suction di samping tempat tidur. Pembahasannya, rasionalnya seperti ini ya teman-teman. Tindakan pencegahan kejang dapat bervariasi tetapi umumnya memiliki keamanan. Nah, pada umumnya alat bantu napas, oksigen, dan alat suction tetap tersedia di samping tempat tidur klien. Pagar di samping tempat tidur diberikan lapisan yang empuk dan tempat tidur tetap di posisi rendah. Nah, klien terpasang infus di tempat yang mudah diakses jika obat antikonvulsan harus diberikan. Nah, penggunaan spatula lidah sangat kontroversial dan tidak boleh diletakkan di tempat tidur. Menekan lidah dengan spatula saat terjadi kejang sering mencederai klien yang menggigit selama kejang. Nah, risikonya meliputi menghalangi jalan nafas jika penempatannya tidak tepat, gigi klien pecah, dan risiko berikutnya aspirasi fragmen gigi. Nah, jika klien memiliki aura sebelum kejang, hal ini memungkinkan perawat memiliki cukup waktu untuk menempatkan oropharyngeal tube sebelum kejang terjadi. Jadi, jawaban yang tepat adalah bagian C. Oke, selanjutnya untuk nomor 4, Hari Perawat Nasional dirayakan setiap A. 17 Maret, B. 7 April, C. 21 Juni, D. 20 November, E. 12 Januari.
Nah, jawabannya adalah bagian A. Hari Perawat Nasional dirayakan setiap tanggal 17 Maret. Oke teman-teman, next. Seorang anak mengalami kekurangan cairan. Data apakah yang ditemukan perawat saat pengkajian dan memutuskan bahwa kondisi anak mengalami peningkatan serta kekurangan cairan teratasi? A. Anak tidak mengeluarkan air mata. B. Berat jenis urin 1030. C. Pengeluaran urin kurang dari 1 mili kilogram per jam. D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. E. Anak lemah. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. Nah, pembahasannya, indikator bahwa kekurangan volume cairan teratasi adalah capillary refill time atau CRT kurang dari 2 detik. Berat jenis urin antara 1002 sampai 1025. Kemudian pengeluaran urin sekurang-kurangnya 1 mili kilogram per jam. Dan anak dapat mengeluarkan air mata. Nah, CRT kurang dari 2 detik adalah salah satunya indikator bahwa kondisi anak mengalami peningkatan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian D. Soal selanjutnya, perawat melakukan perawatan pada klien hari pertama postpartum. Klien seperti apa yang membutuhkan tindakan keperawatan lanjutan? A. Klien yang mengalami nyeri sedang postpartum. B. Klien yang mempunyai rerata nadi 60 kali per menit. C. Klien yang mengeluarkan kolostrum dari kedua payudara. D. Klien dengan lokia yang masih merah dan berbaut menyengat. E. Suhu tubuh klien di atas 37,5 derajat Celcius. Nah, jawaban yang paling benar adalah bagian D, yaitu klien dengan lokia yang masih merah dan bermau menyengat. Pembahasannya, lokia pengeluaran pervaginam yang muncul setelah melahirkan berwarna merah pada hari ke-1 sampai ke-3 dan secara bertahap menurun jumlahnya. Lokia yang normal mempunyai bau yang khas seperti darah menstruasi. Bau yang menyengat atau lokia purulen biasanya mengindikasikan adanya infeksi. Nah, penemuan ini bukan hal yang normal. Pilihan lain merupakan pilihan normal pada klien dalam hari pertama postpartum. Jadi jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian D. Klien dengan lokia yang masih merah dan berbau menyengat. Selanjutnya untuk kasus nomor 7, seorang wanita datang sejak 2 hari terdapat bercak kemerahan di sekitar mulut, keropeng di bibir, data objektif, eritema vesikal, bola di sekitar bibir dan mukosa mulut, riwayat minum obat 5 hari yang lalu. Faktor pencetus yang paling mungkin adalah A. Alergi obat, B. Infeksi, C. Neoplasma, D. Inflamasi, E. Infestasi. Nah, jawaban yang tepat pada kasus ini adalah bagian A. Alergi obat. Pembahasannya, faktor pencetus adalah faktor predisposisi atau faktor yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, sehingga yang merupakan pencetus munculnya gejala pada kasus di atas adalah alergi obat, karena di situ kasusnya ada riwayat minum obat 5 hari yang lalu. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian A. Alergi obat. Selanjutnya untuk nomor 8, perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban A. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar, B. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarga, C. Menerima imbalan jasa dan pelayanan keperawatan yang telah diberikan, D. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar, E. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah bagian D. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar.
Selanjutnya untuk nomor 9, Menteri Kesehatan yang telah menjabat sejak 27 Oktober 2014 adalah A. Prof. Dr. Nila Juwita Anfasa Molok SPM, B. Dr. Nafsia Emboy SPA MPH, C. Dr. PH Dr. Endang Rahayu Sedianingsi MPH, D. Dr. Siti Fadila Supari SPJP, E. Semua benar. Jawaban yang paling benar adalah bagian A. Menteri Kesehatan yang telah menjabat sejak 27 Oktober 2014 adalah Prof. Dr. Nila Juwita Anfasa Molok SPM. Selanjutnya untuk nomor 10, perawat mengkaji luka perineal pada klien yang baru kembali dari ruang operasi pasca reseksi perineal abdominal dan terlihat ada pengeluaran serosanguinus dari lukanya. Manakah intervensi keperawatan yang paling tepat? A. Klaim drain penerus klien, B. Ganti balutan sesuai dengan yang diresepkan, C. Hubungi dokter, D. Lepas dan ganti balutan perineal, E. Segera memonitor tanda-tanda shock pada klien. Jawaban yang paling benar pada kasus ini adalah bagian B. Ganti balutan sesuai dengan yang diresepkan. Segera setelah pembedahan, cairan serosanguinus yang berlebihan keluar dari luka perineal sudah selesai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perawat harus mengganti pembalut sesuai dengan yang telah diresepkan. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian B. Ganti balutan sesuai yang diresepkan. Oke teman-teman, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi bekal untuk teman-teman mengikuti tes CPNS mendatang. Nah teman-teman, insya Allah nanti akan diupload terus part 2, part 3, part 4 sampai part 10. Jadi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Jika dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman kalian atau ke teman-teman semua di sosmed dimanapun apa yang kalian punya. See you next video. Bye bye.